Shalom saudara yang terkasih. Kami ucapkan selamat bergabung di dalam ibadah Cornerstone Tabernakel pada hari ini. Sebuah sukacita sekali lagi untuk kita boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mari datang kepada Dia. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mau bersukacita sebab Engkau Bapa yang baik. Mari hadir di tempat ini, bahkan di rumah semua umat-Mu Tuhan. Roh Kudus menyentuh hati mereka. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. I love you, Lord. Yes, thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. I love you, I love your voice. You have been through the fire in the darkest night. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have
All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord.
Say together, I'm here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama katakan terima kasih. Amin. Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, kita sadar bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Mari angkat hatimu sembah Dia. Sekali lagi mari katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada, amin, sebab anugerah-Mu. Ku ada, yes Lord, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara terkasih di rumah, sekali lagi Anda siap memuji Tuhan. Saya berdoa dan mendorong setiap Anda jangan hanya menonton, tapi mari bersama-sama melompat, bertepuk tangan, menyanyi, memuji kebesaran namanya. Ini zaman Elia. Mari kita persiapkan hidup kita. Haleluya. Inilah zaman Elia, katakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan kelaparan, di belantara kita kan tak berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Katakan dengan iman. Haleluya. Inilah zaman Yehezkia, tulang kering dipulihkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud mandi hujan dibangkitkan. Dan inilah zaman tuayan, besar kadang memiliki Tuhan. Kami bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Saudara, pujian ini berkata bahwa ini zaman Elia. Kita harus nyatakan firman Tuhan. Ini adalah zaman Nabi Musa, kebenaran harus dipulihkan. Ini zaman Yehezkiel, tulang-tulang kering dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi, tapi mari bersama dengan saya. Ketika kau menaikkan pujian ini, seperti engkau menubuatkan yang tidak baik dalam hidupmu diubah menjadi yang terbaik. Mari katakan dengan iman. Haleluya. Yes Lord. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan kelaparan, di belantara kita kan berseru,
ada dan yang akan datang menjemput setiap kami. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Katakan Roh Kudus biarlah tercurah di tempat ini, membangkitkan hidup kami. Amin. Haleluya. Yes. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya dengan kuasanya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Yes, Lord. Saat pembebasan jiwa, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Umat Tuhan, terima dan kiranya Roh Kudus tercurah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Kami tahu Tuhan, kami sudah memperingati kenaikan-Mu Tuhan di sorga. Dan bagaimana Engkau naik, Engkau punya tujuan untuk mencurahkan Roh-Mu atas kami. Dan kami menikmati Roh-Mu sekarang. Kami menikmati Roh-Mu hari ini yang bekerja di tengah-tengah kami. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus bekerja di atas kami. Haleluya. Yes Lord.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari cepat semua baik bersama Dia, sembah Dia. Roh Kudus yang sangat beriman. Roh Kudus bisa membimbing hidup kami. Roh Kudus bisa membimbing hidup kami. Roh Kudus bisa membuka jalan bagi kami. Karena Dialah Tuhan. Dia ya Allah kami. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas Roh Kudus. Karena beberapa hari yang lalu Tuhan, Engkau terangkat ke surga lebih dari 2000 tahun lalu. Karena Tuhan Yesus diangkat dan Tuhan Yesus duduk tempat yang paling mulia di surga. Sebab itulah Roh Kudus akan dikirim. Sebab itulah Roh Kudus dikirim kepada setiap kami umat Dia. Terima kasih atas Roh Kudus. Engkau Allah yang sangat setia. Engkau Roh yang sangat manis. Engkau Roh yang sentiasa mendorong kami Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ke atas tangan Engkau Tuhan. Yang Engkau pimpin hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Bapa, supaya apa yang disampaikan Bapa akan menjamah hidup setiap umat-Mu Bapa, di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat katakan amin. Amin. Ya, Anda bisa duduk di tempat masing-masing. So, pagi ini kita akan masuk ke dalam firman. Ya, itu sempena kepada di mana Tuhan terangkat ke surga ya. Pesan itu ya tentang God's message before ascending to heaven. So, maksudnya pesan Tuhan sebelum Allah kita terangkat ke surga. So, di sini saya akan mulakan dengan satu kutipan dari seorang penulis dan pendeta mereka, ya, yaitu Bill Howe. Beliau menyatakan bahwa discipleship isn't a program or event, ya, isn't a program or event. It's a way of life. Maksudnya discipleship, pemuritan. It's not for a limited time, but for our whole life. Discipleship isn't for the beginner only. Ya, sangat penting. Ya.
It's for all believers for every day of their life. Discipleship isn't just one of the things the church does. It is what the church does. Sebelum Tuhan Yesus diangkat ke balik ke surga, salah satu pesan sangat penting yang tentang pemerintahan yaitu discipleship. Saya akan memberi pengertian yaitu tentang pesan tadi. Maksudnya pemerintahan bukanlah program atau acara. Sangat penting kita harus memahami. Walaupun di gereja atau di mana-mana mempunyai pemerintahan, acara pemerintahan sebagainya, tapi itu bukan satu acara. Itu adalah cara hidup. Ini bukan, yaitu pemerintahan bukan untuk waktu yang terbatas, tapi untuk seluruh hidup kita. Pemerintahan bukan untuk pemula saja. Ingat, pemerintahan bukan untuk pemula saja. Itu ialah untuk siapa? Untuk semua orang percaya. Mari kita tangkap begitu. Untuk semua orang percaya, untuk setiap hari dalam hidup mereka. Pemerintahan bukan hanya untuk salah satu hal yang dilakukan gereja. Pemerintahan adalah dilakukan oleh gereja. Itulah sebab mengapa Anda sangat didorong untuk datang beribadah. Kerana pemerintahan sangat penting. Dia Moody, seorang penginjil dan penabi Amerika, yang beliau menyatakan bahawa church attendance is as vital to a disciple as a transfusion of rich, healthy blood to a sick man. So di sini beliau menyatakan kehadiran di gereja sama pentingnya sebagai apa? Bagai seorang murid, seperti transfusi darah yang kaya dan sehat kepada orang yang sakit. So, saya mau tanya Anda yang sedang beribadah, mengapa Anda datang beribadah? Apakah Anda mempunyai pemahaman bahawa Anda memerlukan Tuhan? Sebenarnya itu dasarnya. Kita perlu Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan. Bahkan bisa kita katakan bahawa setiap kita mempunyai kesakitan. Kita bisa mempunyai kesakitan secara fisik. Kita bisa mempunyai kesakitan secara spiritual, yaitu rohani kita. Mungkin rohani kita rosak. Kita mungkin sakit dalam bagai emosi dan sebagainya. Anda dan saya termasuk. Kita semua sakit. Hanya berbeda di mana bahagian yang kita sakit. Itulah sebab kita perlukan Tuhan Yesus. Itulah sebab mari kita datang beribadah bersama. Semasa ada kesempatan, mari kita datang beribadah. Karena kita memerlukan interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan teman seiman. Interaksi dengan pemimpin. Itulah salah satu tempat yang sangat penting. Salah satu tempat yang sangat penting di mana kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Kalau Anda rindu untuk bertumbuh, kalau Anda rindu untuk menjadi serupa, bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus? Kita harus berinteraksi. Kita harus berhubung bersama. Kita harus kita harus mempunyai hubungan sesama dengan saudara seiman, dengan pemimpin gereja dan sebagainya. Tahanan dia boleh menyatakan bahawa ya, ibadah di dalam gereja sangat penting. So kita akan terus masuk ke dalam pesan ya, firman Tuhan, yaitu tentang pesan Tuhan sebelum terangkat ke surga. Kita tahu sangat jelas yang tentang discipleship. Dasarnya tentang pemerintahan sebenarnya. Ya. Mari kita lihat di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19 menyatakan apa? Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi." So Yesus memberitahu kepada semua murid dia, 11 murid dia, bahwa aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Dan semua seluruh kuasa itu sudah diserahkan, diberi kepada Tuhan Yesus. Dan semua itu akan diserahkan juga kepada murid. So di sini mari kita tangkap bahwa Tuhan mau kita menjadi murid, bukan sekat orang percaya saja. Murid. Mengapa Tuhan tidak berbicara kepada banyak orang? Mengapa Tuhan hanya bicara kepada murid? Secara dasar, Tuhan kita adalah Tuhan yang paling berhikmat. Kerana Tuhan tahu apa? Dia tahu bahwa hanya murid yang bisa memulihkan orang percaya.
Orang percaya saja, jemaat biasa saja, tak akan bisa memulihkan. Hanya murid yang sejati, murid Kristus yang sejati yang bisa memulihkan. Seterusnya, ayat 19 sangat nyata. Kerana itu pergilah, Tuhan perintahkan kepada setiap muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu hati Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di sana kita akan menerima kuasa. Selepas ini baptis Roh Kudus. Tadi kita menyanyi. Semasa kita semasa kita dibaptis, kita akan menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang sangat nyata. Ya. Dan satu wasi menyatakan, sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikan mereka pengikutku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So seterusnya ayat 20 menyatakan apa? Ajarkan mereka. Tuhan mau murid dia mengajar. So bagaimana jemaat secara sederhana, bagaimana jemaat biasa bisa mengajar? Mungkin Anda bisa, kalau Anda betul-betul menjadi murid sejati. Anda bisa mengajar mereka yang baru bertobat. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So Tuhan kita mengajari murid-murid yang baru itu mentaati, bukan sebagai perintah, tapi segala perintahnya, ya, yang diberikannya. Dan Tuhan menjanji bahwa Dia menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan berjanji bahwa Dia bersama dan setiap murid-muridnya. So ada kala ya, mungkin hidup Anda, saya tidak tahu tentang siapa Anda yang streaming atau menonton video ini. Ada kala kita sering hidup dalam kekalahan, kehancuran dan sebagainya. Mari kita tanya, mengapa begitu? Apakah Anda anak Tuhan? Ya. Apakah Anda jemaat yang sentiasa beribadah? Ya. Tapi mengapa kuasa Tuhan tidak begitu nyata? Mengapa bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bertahun-tahun Anda masih hidup di dalam apa? Hidup di dalam kehancuran, hidup di dalam kegagalan dan sebagainya. Sebenarnya mungkin Anda belum bertekad untuk menjadi murid Tuhan. Karena sebelum Tuhan tak angkat ke syurga, Tuhan memerintahkan muridnya untuk menjadikan murid semua bangsa muridnya. So setiap kita sebenarnya wajib untuk menjadi murid Dia. Seterusnya mari kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai ayat 4 nyatakan. So di sini mari kita tahu sebagai murid, apakah cara hidup Anda sebenarnya? Panggilan hidup Anda sebagai murid Kristus. Di sini ayat 1 menyatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 menyatakan, sebab itu, hai anakku. Di sini Paulus menyatakan kepada anak rohani dia, Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maksud apa? Dia katakan, Timotius anakku, hendak engkau menjadi kuat oleh ramah yang diberikan kepada kita. Karena kita apa? Tadi kita menyanyikan, kita bersatu dengan siapa? Bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Roh Tuhan. Anda bisa menjadi kuat, Anda bisa tetap teguh semasa Anda bersatu dengan Tuhan. Anda hanya bisa bersatu dengan Tuhan semasa Anda menjadi murid yang sejati sebenarnya. So mari kita tangkap begitu. Tetap kuat, suatu musim menyatakan, tetap kuat di dalam anugerah yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Ayat 2, pesan yang sangat penting tentang pemuridan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. So di sini Tuhan mau apa? Tuhan mau murid yang sejati sebenarnya. Murid dia ialah orang yang bisa apa? Mengajar. Satu puisi menyatakan, ajaran yang dahulu sudah
kau dengar daripada saya di depan banyak orang. Hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Orang dipercaya sangat penting. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya? Sangat sederhana sebenarnya. Anda harus belajar untuk menjadi orang yang setia. Kan hanya orang setia bisa dipercaya dengan tanggung jawab. Kan? Contohnya kita bekerja di kilang atau di tempat di mana-mana pekerjaan kita. Apakah bos akan, contohnya Anda hanya pekerja yang sederhana saja. Anda bukan supervisor, bukan manager atau GM dan sebagainya. Apakah Anda akan dipercaya dengan tanggung jawab, contohnya sebagai manager atau general manager? Tidak. Mengapa? Karena Anda belum mempunyai apa? Kemahiran itu. Anda belum bisa dipercayai dengan tanggung jawab yang sekian besar. Tapi orang setia yang bisa bertanggung jawab dalam hal kecil akan dipercayai dengan tanggung jawab yang besar, lebih besar lagi. So, ajarkan kebenaran ini kepada orang-orang dapat dipercaya dan kemudian akan meneruskannya kepada orang lain. So, di sini kita sangat bersyukur Injil, firman Tuhan, Alkitab masih terpelihara kerana ada mereka yang setia, ada mereka yang bisa dipercaya dengan tanggung jawab untuk mengajar dan memelihara iman setiap kita. Kita sangat bersyukur kita mempunyai firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus ada di dunia ini. Roh Kudus sentiasa datang untuk memimpin hidup kita. Ayat 3 menyatakan, ikutilah menderita. Ya. So mari kita belajar. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebagai murid Tuhan, salah satu panggilan kita ya untuk apa? Apakah untuk menikmati? Sebenarnya tidak ada salah. Tapi lebih penting sebenarnya, kita harus belajar untuk menderita. Sebagai apa? Sebagai seorang prajurit. Satu musim menyatakan, engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus Yesus yang setia. Orang setia. Apakah Anda murid? Kalau Anda murid yang setia, murid yang sejati, Anda akan turut menderita seperti Paulus, menderita banyak cabaran, dipukul, dikhianat, di masa di mana kapal terhempas dan sebagainya. Dia melewati banyak. Kita sembari kita belajar untuk setia. Ya? Kita juga bersedia untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik, menanggung kesusahan, ya? Menderita sengsara dan sebagainya. Sebenarnya ini semua bisa dipelajari. Oleh itu, kalau Anda mempunyai mentalitas bahwa saya mau a good life, Anda harus memikirkan lagi tentang kebenaran firman. Firman menyatakan apa? Kita harus belajar, ikutilah menderita. Sangat nyatakan ayat 3. Sebagai seorang prajurit. Ayat 4 menyatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. So di sini seorang laskar, dia seorang yang hidup fokus kepada Tuhan. Seorang prajurit yang sedang bertugas, dia tidak akan sibuk dengan apa? Urusan sendiri. Sebab dia ingin menyenangkan hati panglimanya. Ingat, panglima kita siapa? Yesus Kristus. Panglima kita. Mari kita jangan terikat kepada hal-hal yang dunia ini. Tuhan pasti akan mencukupkan. Semasa kita memfokus kepada Tuhan, kebenaran, ya, kita memprioritas kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Ya. So di sini mari kita ingat tentang kebenaran firman sangat penting. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk ikut menderita. Ayat 5 memberi satu contoh kita sebagai seorang olahragawan. Pertama sebagai prajurit laskar, kedua sebagai olahragawan. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding
menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga, ya. So seorang olahraga tidak akan menjadi juara dalam pertandingan jika dia tidak mentaati peraturan, jika dia tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, contohnya kita harus menuruti perintah-perintahnya. Sampai nyata kita tidak akan bisa menang secara roh. Kita tak akan menang secara fisik kalau kita tidak menghidupi kebenaran firman. Ayat 6 menyatakan seorang petani, di sini contoh sebagai seorang petani yang bekerja keras, harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini apa yang Anda bisa tangkap sebagai seorang petani? Bekerja keras. So di sini Anda mungkin sangat bekerja keras di tempat usaha Anda atau tempat pekerjaan Anda. Tapi di dalam pelayanan, apakah Anda memberi hati dan dengan bekerja keras untuk Tuhan di dalam ladang Tuhan? Kan Tuhan melihat semua ini. So sangat penting, mari kita belajar sebagai seorang petani yang berjerih lelah, ya, dalam pekerjaan dia. Dan jika kita jadi seorang petani yang bekerja keras, kita pasti akan menikmati hasil usaha kita. So mari kita belajar untuk mengikuti panggilan, ya, panggilan untuk menderita sebagai seorang prajurit, panggilan sebagai seorang olahragawan, ya. Kita bertanding mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kita sebagai petani yang betul-betul bekerja keras untuk Tuhan di ladang dia juga. Seterusnya, pesan firman sebelum dia diangkat ke syurga, ya, beliau juga menyatakan satu prinsip yang sangat penting. Kita tahu siapa Billy Graham, seorang peninjau Amerika, ya, yang sangat terkenal. Beliau menyatakan, to be a disciple is to be committed to Jesus Christ as Savior and Lord, and committed to follow Him every day. And to be a disciple is also to be disciplined. To be disciplined in our bodies, in our minds, our bodies, our minds, and our soul. Beliau menyatakan menjadi murid berarti apa? Ada kala kita sebagai orang Kristen sangat meremehkan tentang menghidupi firman. Di sini firman sangat nyata. Di sini beliau menyatakan menjadi murid berarti berkomitmen kepada Yesus Kristus. Kita harus berkomitmen kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. He is your Savior dan Tuhan. Dan berkomitmen untuk mengikuti Dia setiap hari. Menjadi murid juga harus didisiplinkan dalam apa? Tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Sebenarnya Tuhan mau setiap murid Dia belajar untuk berkomit kepada Dia setiap hari. Komitmen setiap hari. Dan seterusnya, sebelum Tuhan angkat ke syurga, ya, Tuhan menyatakan bahawa kepada murid Dia, ya, kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, di Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita terima kuasa Dia, kuasa otoritas yang sudah kita terima. Tadi di Matius pasal 28 ayat 18 menyatakan, ya, kuasa otoritas sudah diberi Tuhan sebenarnya untuk kita. Semasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita bisa menggunakan kuasa Tuhan untuk menjadi saksinya, bahkan di tempat yang dekat atau yang jauh, ya, sampai ke ujung bumi. Sebenarnya Tuhan menjanjikan bahwa kuasa itu akan diberi kepada siapa? Diberi kepada murid Dia. So mari kita belajar, mari kita
rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus, supaya Anda bisa menerima kuasa Tuhan. Ya. Itu hati Tuhan. Dia mau kita dibaptis oleh Tuhan, dan kita bisa menerima kuasa yang sudah Dia janjikan. So seterusnya, sebelum Tuhan tak angkat, ya, Tuhan juga menyatakan apa? Di Markus pasal 16 ayat 14 ya sampai 16 menyatakan, akhirnya dia menampakkan, yaitu Yesus menampakkan diri kepada kesebelasan orang itu, yaitu muridnya. Ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegiran hati mereka. Oleh kerana mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. So, di sini Tuhan Yesus menegur murid dia, karena mereka kurang iman. Mereka terlalu keras kepala. Ingat, menjadi murid, atau kalau tidak bisa menjadi sangat keras, di mana kita tidak bisa menerima teguran yang dari Tuhan. Karena kita tidak beriman, karena kita tidak membangun iman kita. Ayat 15 menyatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan mau setiap umat dia, bahkan Tuhan mau setiap murid dia, beritakan kabar baik itu kepada semua orang, semua manusia. Ayat 16 di sini menyatakan, siapa sebagai seorang murid, apa kuasa yang diberi sebagai seorang murid? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Dia menyatakan orang yang percaya sangat, itulah sangat penting. Mengapa Tuhan mendorong setiap kita untuk menginjil? Karena kalau mereka tidak menerima Tuhan, mereka akan hilang, mereka akan dihukum, mereka akan dibuang ke lautan api. Dan 17 menyatakan tanda-tanda itu, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengirim mereka, bahwa mereka ialah murid Dia yang sejati. Mereka bisa memakai namaku, mengusir roh jahat. Mereka dapat berbicara bahasa-bahasa yang tidak dipelajari mereka. Itulah kebaikan Tuhan kita kepada setiap murid Dia. Panggilan kita, ya, poin ketiga ialah pesan Tuhan ialah panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Seterusnya ayat 18 menyatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di sini kita bisa lihat, ini kuasa yang sangat, ini yang mujizat Tuhan. Mereka memegang ular tanpa membahayakan diri mereka. Apabila memegang sesuatu yang beracun, racun itu tidak akan membahayakan mereka juga. Mereka akan menopang tangan dan orang akan disembuhkan. So di sini mari kita belajar bahwa semasa kita memberitakan Injil, tanda-tanda itu akan menyertai kita dalam mengusir roh jahat, dalam berbicara bahasa yang baru, ya, dalam semasa kita meletakkan tangan kita, orang yang sakit akan disembuhkan. Ayat 11 menyatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah Dia ke syurga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di sana Tuhan diangkat ke syurga dan duduk di tempat yang paling hormat di syurga. Dan Tuhan memerintah dengan Allah Bapa. Tuhan memerintah dengan Allah Bapa di syurga. Ya. So ayat 20 menyatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil di segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan mendukungkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. So di sini ada kuasa, ada mujizat semasa kita mentaati, menjadi murid yang sejati, ya. Semasa kita menunjukkan kepada banyak orang. So kita sudah tangkap beberapa poin yang sangat penting, ya.
di mana Tuhan mahu kita mempunyai kuasa ya, dalam semasa kita menginjil. Dan inilah akhir zaman, bahkan akhir zaman. So saya hanya membaca kebenaran firman, anda cuba tangkap yang seberapa yang boleh ya. Di keadaan manusia pada akhir zaman dia bagaimana? Anda harus tahu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 menyatakan, ketahuilah bahwa hari akhir terakhir akan datang masa yang sukar. So Tuhan menyatakan apa? Tuhan menyatakan bahwa ada masa yang sangat susah, sengsara, sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba wang, orang cinta wang. Ya. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Mereka memberontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mau ibadah maksudnya. Mereka tidak mau mengasihi. Mereka tidak mau berdamai. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman ini. Mereka suka menjelekkan orang. Mereka tidak dapat mengekang diri. Mereka garang. Mereka tidak suka yang baik. Mereka suka mengkhianat. Mereka tidak berpikir panjang. Mereka berlagak tahu. Mereka lebih menurut hawa nafsu dari menurut Allah. Dan secara lahiran mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikat mereka memungkinkan kekuatannya. Jauhkan mereka. Di sini Tuhan berbicara tentang orang percaya. Orang percaya juga bisa hidup seperti orang dunia. Di mana mereka walaupun mereka tak menjalankan kewajiban mereka, contohnya mereka beribadah, namun apa? Mereka menolak inti dari agama itu, inti beribadah. Mereka mendengar, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tidak percaya kepada apa yang mereka dengar, kebenaran firman. So di sini mari kita paham tentang keadaan akhir zaman. Jangan sekali-kali kita menjadi orang percaya yang tadi yang saya baca tadi. Pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Jangan kita seperti itu. Karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. So di sini seterusnya saya menyatakan di ayat 8 menyatakan, saya harap anda bisa tangkap sama seperti Yanes dan Jambres ya, mereka yang tukang sihir ya, yang menentang dosa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahu itu. So di sini mari kita belajar ya, jangan melawan kebenaran firman, jangan melawan ajaran yang dari Allah. Firman menyatakan bahwa pikiran mereka rosak. Satu versi menyatakan pikiran mereka rosak. Ya, Yanes dan Jambres. Iman mereka sudah terkandas. Ya, dan guru-guru sesat ini selalu menentang kebenaran seperti Yanes dan Jambres. Mereka berpikiran kotor dan berputar balik, suka berputar balik, dan sudah muntah dari iman Kristian. Satu versi menyatakan bahwa pikiran mereka kacau. Mereka gagal dalam menghidupi iman. So mari kita menjaga iman. Iman perlu dijaga. Iman perlu dipelihara. Iman perlu dibina. Kekuatan iman bukan dibina dalam 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Itu memerlukan masa, memakan waktu. Kalau kita tidak membina iman di dalam masa kesukaran, kita senang akan mengalir dengan dunia. Kita senang menghidupi seperti orang duniawi. Ya. Di ayat 9 menyatakan, tetapi sudah pasti, firman menyatakan, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. So orang seperti itu, orang percaya seperti itu tidak akan mencapai apa-apa, tidak akan pernah berhasil, sebab kebodohan mereka akan diketahui oleh semua orang. Tipu musnah mereka akan dikenali oleh setiap orang. Mari kita ingat, mari kita menjaga iman kita supaya kita tidak dibodohi.
Kita tidak terjerat di dalam jerat iblis. Di mana kita ingat bahawa beribadah is okay, tapi tak usah sangat serius menghidupi firman. Tak usah sangat serius melakukan firman. Tak usah kita tunduk kepada kebenaran firman. Itu bukan firman yang katakan. Mari kita ingatkan itu. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 10 menyatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Ini Paulus berkata kepada Timotius, anak buahnya. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Maksud apa? Paulus menyatakan apa? Bahawa Timotius sudah mengikut ajaran dia, kelakuan dia, tujuan hidup dia. Tujuan hidup kita sangat penting. Jika tujuan hidup anda menjadi anak Tuhan, Kristian, dia untuk hanya hidup anda diberkati, itu bukan tujuan sebenarnya. Itu adalah akibat dari menjadi murid Kristus. Karena kita sudah diberi kuasa, kita pasti berhasil. Hanya waktunya saja. Anda serius dengan Tuhan, Tuhan akan serius dengan engkau. Tuhan sangat mau memberkati anak dia. Ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengasihi, belajar untuk mengasihi, ya, mengasihi sesama dan sebagainya. Ayat 11 menyatakan, engkau telah ikut menderita. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus menyatakan kepada Timotius bahawa dia melewati banyak penderitaan, sengsara, kesukaran. Tapi Tuhan bisa. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan bisa melepaskan. Bahkan Tuhan benar-benar melepaskan dia dari semua kesukaran itu. So ada kuasa dalam memberitakan Injil. Ada kuasanya, ya. Mari kita ingat, semasa kita serius dengan Tuhan, tanda-tanda itu akan beserta anda. Ya. So poin yang saya mau anda bisa tangkap, ya, sebagai murid, mari kita rela dididik dan ditegur. Supaya apa? Supaya iman anda bisa terus bertumbuh, lebih kuat, lebih berkenan, bahkan sempurna di depan Tuhan. Ayat 12 menyatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Oleh itu saya ingat kepada anda, jangan seperti jangan anda sangat terkejut bahawa anda dianiaya, anda disalahkan. Di sini semasa anda bertekad untuk hidup dalam Kristus, anda mau hidup bersatu dalam Roh Tuhan, anda pasti dibenci oleh orang dunia. Bahkan mungkin dari orang percaya yang duniawi. Mereka akan apa? Mereka akan membenci anda. Mereka akan membenci anda. Mereka akan melawan anda dan sebagainya. Jangan anggap itu sesuatu yang anda terkejut dengan itu. Karena itu orang yang beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. So mari kita membaharui mentalitas kita, ya, dengan kebenarannya. Ayat 13 menyatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan betapa jahat. Ingat, orang jahat dan penipu akan betapa jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. So di sini di dalam akhir zaman ini, ya, di mana orang-orang penipu akan menjadi semakin jahat, ya. Mereka menipu orang lain, tapi sebenarnya mereka juga tertipu. Mungkin mereka tergoda dengan apa? Dengan berkat, kekayaan, posisi dan sebagainya. Mereka tidak mau direndahkan, bahkan mereka merendahkan yang lain. So di sini mari kita belajar bahawa akan menjadi lebih jahat. Orang menjadi lebih jahat, lebih fasik dan sebagainya.
Dan orang sedemikian itu akan menipu banyak orang, termasuk orang percaya jika bisa. Dan mereka sendiri sebenarnya telah tertipu oleh iblis. Itu satu posisi menyatakan mereka sendiri, orang percaya itu, mereka sendiri telah tertipu oleh iblis. Oleh itu, jangan cinta wang. Jangan cinta wang. Karena cinta wang ada asal semua kejahatan, permulaan semua kejahatan. Jangan cinta wang. Ya, kita perlukan wang untuk hidup, untuk keluarga kita, untuk mungkin pelajaran kita dan sebagainya. Tapi jangan cinta wang. Jangan kejar wang. Jangan melakukan kejahatan hanya kerana cinta wang. Ayat 14 menyatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Paulus katakan kepada Timotius, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. So di sini Paulus menyatakan Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat, ya, diajar oleh Paulus, dan yang engkau percaya sepenuhnya. Timotius percaya dengan sepenuh hati dia tentang firman Tuhan. Engkau tahu bahwa ajaran itu benar. Engkau tahu bahwa engkau dapat yakin dalam orang yang mengajar kepadanya. Timotius bisa percaya kepada mentor dia, ya, bapa rohani dia. Ayat 15 menyatakan, ya, ini sangat penting juga. Ingatkanlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Mungkin Anda berasal dari keluarga di mana ada orang percaya. Saya mau mengingatkan Anda bahwa firman Tuhan bisa memberi kepada Anda kebijaksanaan. Kebijaksanaan, bukan sekat keselamatan dalam iman Kristus, tapi dia bisa menjadi Anda bijaksana semasa Anda merenungkan firman siang dan malam, semasa Anda mau ingin menghidupi kebenaran firman. Seterusnya ayat 16 di sini, setiap bukan setakat Anda, tapi saya juga selalu ditegur. Ayat 16 menyatakan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 menyatakan, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, kebenaran firman itu digunakan untuk apa? Untuk mengajar yang benar sebenarnya, ya, mengajar setiap kebenaran kepada kita, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk menunjukkan di dalam hidup ini mana yang kita salah, ya, untuk menyatakan apa yang sudah kita salah dalam hidup kita, ya, untuk menolong kita supaya kita bisa mengkoreksi. Seterusnya mengatakan memperbaiki kelakuan, supaya kita bisa koreksi kelakuan kita, memperbaiki kelakuan kita, ya, ya, supaya ya menolong kita, ya, itu firman Tuhan bisa menolong kita supaya kita memperbaikinya. Seterusnya ialah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Poin yang pertama di mana firman Tuhan digunakan untuk mengajar kebenaran. Poin yang keempat ini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa perbedaannya? Satu yang menyatakan kebenaran. Contohnya saya menyampaikan firman kebenaran. Tapi poin yang keempat di mana mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran maksudnya apa? Tuhan akan mengajar Anda bagaimana untuk hidup benar. Bukan setakat menyatakan kebenaran, tapi Roh Kudus bisa menyiapkan hati kepada Anda. Apa yang Anda bisa lakukan supaya Anda bisa hidup benar, supaya Anda bisa sadar untuk hidup dalam takut kepada Tuhan, ya. Tuhan akan mengajar cara hidup yang benar kepada setiap kita, supaya kita mempunyai roh takut Tuhan, ya, untuk mau
dididik, ya, dan ditegur oleh Tuhan. Ayat 17 menyatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini yang key pointnya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jika Anda milik Allah, ya, orang melihat Allah akan dilengkapi dan sempurna dengan segala macam pekerjaan yang baik. Ya. So di sini Tuhan mau kita bersiap sedia, ya, untuk pelayanan Dia. Kalau Anda mencintai Tuhan, Tuhan juga pasti mau mendidik Anda, memimpin hidup Anda, supaya Anda bisa menjadi lebih berhasil di depan Dia. Anda akan dilengkapi dengan karunia-karunia yang tertentu, bahkan karunia yang belum Anda pikirkan, yang belum Anda temui. Itulah Tuhan kita. So sebelum Kristus diangkat ke surga, pesan Tuhan kepada kita ialah untuk menjadi murid yang sejati. Bukan setakat orang percaya, orang yang beribadah saja, tapi orang beribadah yang mau menghidupi firman Dia. Di mana sebagai seorang murid, panggilan kita ialah untuk apa? Panggilan untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan hidup, yang tidak mementingkan hidupnya tentang soal-soalan di dunia ini. Tuhan memanggil kita sebagai orang ragawan, ya, bertanding mengikut apa? Mengikut firman Tuhan, mengikut peraturan perintah Tuhan. Tuhan juga memanggil kita untuk sebagai seorang petani, bekerja keras di ladang bumi. Kadang-kadang kita sangat bisa bekerja keras, ya, di tempat pekerjaan kita, tapi kita tidak bisa memberi waktu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak rela. Karena apa? Pelayanan, mana ada uang, mana ada untung. Kita selalu menghidup begitu. Tapi apakah Anda tahu semasa Anda melayani Tuhan, apapun bahagian, bisa bermain musik, bisa penyanyi dan sebagainya, bisa Anda memasak, bisa Anda mengemaskan rumah Tuhan, bisa Anda menolong di dalam pelayanan yang tertentu. Sebenarnya Anda sedang membangun ruh Anda. Anda sedang menguatkan iman Anda. Karena pada akhir-akhir zaman ini akan ada masa yang sangat sukar. Kekuatan secara fisik Anda tidak bisa menerobos semua itu. Anda perlu mempunyai kekuatan rohani, spiritual muscle, supaya Anda bisa mengalami terobosan, supaya Anda bisa melewati badai hidup ini, badai dan tantangan yang sangat keras itu. Itulah saya mendorong, mari kita memberi waktu kepada Tuhan, beribadah semasa ada kesempatan, bekerja keras, melayani semasa ada kesempatan, menjadi seorang prajurit yang tetap fokus, ya, menjadi orang ragawan yang mau menghidupi firman, dan kita menjadi petani juga, mau bekerja keras di ladang bumi. Poin pertama, yang panggilan untuk menderita, ikut menderita sebagai murid yang baik, yang setia. Poin yang kedua, pesan Tuhan sebelum terangkat ke surga ialah apa? Komitmen. Komitmen untuk mengikut Kristus setiap hari. Mengikut Kristus bukan masa Christmas atau masa hari kebangkitan dan sebagainya, atau masa Jumat Agung dan sebagainya. Komitmen kita untuk mengikut Kristus dia setiap hari, setiap waktu. Karena Lukas 9 ayat 23 sangat nyata. Anda mungkin sudah tahu, tak usah ulangi. Tapi saya menyatakan tentang kebenaran, yaitu katanya kepada mereka, yaitu muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau mengikuti Kristus, dia harus menyangkal dirinya. Maksudnya dia tidak perlu mementingkan diri sendiri. Jangan menjadikan diri prioritas hidup dia. Dia harus memikul salib setiap hari. Bukan setakat mengikut Kristus, tapi memikul salib dan mengikuti dia.
Seterusnya, pesan Tuhan, poin yang ketiga ialah apa? Tuhan mau kita memiliki kuasa Tuhan. Tuhan mau hidup kita dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Ya. Ayat kisah para rasul 1:8 menyatakan, dan kamu, murid dia, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Kalau tanpa kuasa Tuhan, tanpa otoritas yang diberi Tuhan, tanpa menggunakan itu, kita tak akan bisa menjadi efektif. Bahkan mungkin kita bisa kerja sangat keras, tapi sangat tidak berhasil. Tapi semasa Anda menjadi murid yang sejati, di mana Anda dibaptis dengan Roh Kudus, Anda mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seterusnya, pesan Tuhan yang keempat ialah apa? Tuhan memanggil setiap kita untuk menginjil. Injil keselamatan. Kenapa? Orang ataupun orang kesayangan Anda, orang yang Anda kenal, mereka akan dibuang ke lautan api, ke neraka, kalau mereka tidak menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mungkin Anda mempunyai sangat banyak teman yang dari latar belakang Kristen, keluarga mereka Kristen, bukan setakat keluarga, tapi mungkin kakak nenek mereka, ya, orang Kristen. Tapi bagaimana dengan teman Anda sekarang? Apakah mereka hidup sebagai murid Kristus, atau hanya jemaat biasa yang beribadah, bahkan jemaat yang tidak beribadah kepada Tuhan? So, mari kita tahu bahawa tujuan kita ialah, salah satu pesan Tuhan kepada setiap kita ialah untuk memberitakan Injil. Markus pasal 16 ayat 5 menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16 menyatakan, siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan juga dibaptis Tuhan akan diselamatkan. So, sangat sedih kalau teman Anda, mungkin keluarga Anda, kalau mereka tidak percaya. Mereka bisa orang Kristen di dalam keluarga, tapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak dibaptis. Di sini kata, siapa yang percaya dan dibaptis, dan maksudnya kewajiban. Orang percaya wajib dibaptis, mereka diselamat. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup dengan meremehkan kuasa Tuhan, dengan dosa-dosa dan sebagainya. Firman menyatakan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka akan disiksa di lautan api selama-lamanya. Untuk mereka yang tidak hidup benar di depan Tuhan. Poin kelima, pesan Tuhan ialah tentang apa? Kita sebagai murid Tuhan, kita harus rela, harus berserah hidup kita kepada Tuhan. Kita mau dididik dan ditegur supaya kita bisa terus bertumbuh. Itu bukan bicara kepada jemaat biasa atau murid Tuhan, tapi itu juga bicara kepada setiap kita, pemimpin, pendeta dan sebagainya, kepada pemimpin gereja, pemimpin pelayanan dan sebagainya. Tuhan mau apa? Setiap kita harus wajib dididik dan ditegur. Contoh sebagai seorang anak-anak yang kecil, kalau mereka menipu, kalau sebagai orang tua kita tidak mengajar, menegur, memberitahu mengapa mereka tidak harus menipu, mereka akan menipu seumur hidup mereka kalau orang tidak menginsafkan mereka. Sama juga, kalau kita tidak mau dididik dan ditegur, kita tidak mau ditegur. Karena mengapa? Sebenarnya, mengapa Anda datang beribadah? Kalau Anda tidak mau ditegur, untuk apa Anda datang beribadah? Karena kita datang beribadah, karena ini tempat di mana Anda akan melihat tentang setiap kesalahan Anda. Anda akan melihat setiap kelemahan Anda, dan Anda bisa memperbaikinya dalam anugerah Tuhan.
dengan kuasa Tuhan, Anda bisa memperbaiki dia. Supaya apa? Supaya jangan Anda jatuh. Supaya apa? Supaya jangan Anda hilang. Jangan iman Anda terkandas. Supaya saya mendorong Anda bisa menangkap berapa poin ini. Mari kita menjadi murid, ya. Murid yang sejati, ya. Yaitu murid yang mau ikut menderita. Panggilan kita sebenarnya bukan enak-enak. Panggilan kita yang untuk menderita. Dan pesan Tuhan yang kedua, ya, supaya kita berkomitmen kepada Dia setiap hari. Membuat komitmen kepada Tuhan, menyalipkan diri kita setiap hari. Tuhan mau kita dibaptis dalam kuasa Dia, supaya Anda sangat efektif dalam pelayanan. Bahkan Anda juga sangat berhasil dalam pekerjaan Anda, dalam usaha Anda dan sebagainya, dalam rumah tangga Anda dan sebagainya, dalam semua segala aspek hidup Anda. Pesan Tuhan juga mau sebab apa? Kita memberitakan Injil keselamatan. Sangat sedih kalau seseorang katakan mau mereka jemaat kepada gereja apa, tapi mereka ditolak Tuhan nanti di dalam penghakiman. Karena setiap orang nama dia tidak ditulis di atas kitab kehidupan, akan apa? Akan dibuang ke lautan api, akan disesat selama-lamanya. Sangat sedih kalau kita tidak menyatakan kebenaran kepada mereka. Dan pesan Tuhan sebelum Tuhan tak akan ke syurga ialah apa? Tuhan mau kita mempunyai apa? Mempunyai hati yang hineni, mau ditegur, dididik. Supaya apa? Supaya kita menjadi hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita menjadi lebih sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita tidak rindu untuk ditegur, kalau kita tidak rindu untuk dinyatakan kesalahan, kalau kita tidak mau diajar, bahkan kalau kita tidak mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kebenarannya sesuatu Anda bisa tangkap, tapi hidup dalam kebenaran juga sangat penting. Bukan setakat Anda datang beribadah, atau Anda streaming, atau Anda menonton video ini untuk tangkap kebenaran saja. Itu penting juga. Tapi saya mendorong Anda hidup dalam kebenaran. Ada cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, bahkan sempurna di mata Tuhan. Seperti orang muda yang kaya di dalam Matius, dia katakan dia sudah mengikut semua hukum Taurat Tuhan. Dia sangat setia. Bahkan mungkin saya tidak bisa menghidupi seperti dia. Tapi Tuhan katakan apa? Karena dia mempunyai banyak kekayaan, dia tidak rela melepaskan kekayaannya. Tuhan kata, lepaskan semua kekayaan, ikuti aku. Dan kita tahu orang kaya itu tidak rela. So mari kita belajar untuk menjadi murid, di mana kita mau ditegur. Ditegur, saya tahu Anda kalau sakit, Anda luka, Anda sakit. Mungkin Anda ditegur oleh pemimpin Anda, pastor Anda, ataupun teman seiman Anda. Sakit, tapi baik untuk rumah Anda. Anda bisa diselamatkan karena teguran itu. Kan orang yang sudah bebal, orang yang sudah keras hati, tidak lagi menerima teguran, hatinya akan menjadi lebih keras. Menjalan waktu sampai mungkin satu hari dia tidak akan bisa menerima kebenaran saja. Bahkan jangan katakan tentang menghidupi kebenaran. Mendengar kebenaran sudah tidak mau. So saya mendorong, mari kita belajar tentang pesan Tuhan sebelum Tuhan angkat ke surga. Satu pernyataan yang mendalam yang dari seorang pendeta dan teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer. Beliau menyatakan, saya percaya sangat nyata. Itu satu kebenaran yang harus kita tangkap. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Christianity without Christ. Maksudnya apa? Kekristenan tanpa pemerintahan selalu berarti
kekristenan tanpa Kristus. Kita mengikut Kristus kan? Kalau hidup kita tanpa Kristus, apakah Anda bisa diterima Tuhan Yesus Kristus? Sangat nyata. Mari kita renungkan itu. Mari kita rela supaya Roh Kudus bisa tetap berkarya di dalam hidup kita, menegur kita, menyatakan kesalahan kita, bahkan memberi kekuatan untuk setiap kita untuk hidup benar, untuk koreksi setiap kelemahan, bahkan setiap dosa kita. Ya, so mari kita renungkan pesan Tuhan sebelum Dia diangkat ke syurga itu, bahwa kita perlu apa? Kita perlu rela dimuridkan. Dimuridkan bukan satu program. Saya ulangi, dimuridkan bukan satu program, tapi ialah tentang kehidupan kita. Semasa kita masih di bumi, mari kita mau dimuridkan, terus dikoreksi, terus mau dididik, supaya kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita bertekad tentang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Biar Engkau menjamah setiap mereka yang sudah mendengar kebenaran firman Bapa. Karena kami tahu pesan Engkau sebelum Engkau diangkat ke surga Tuhan. Engkau sangat mengasihi supaya setiap orang percaya bisa menjadi murid yang sejati. Kuatkan setiap kami Tuhan, supaya kami rela untuk menyerahkan hidup setiap kami kepada Engkau Tuhan. Terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kerjakan supaya kami bisa hidup lebih berkenan, lebih sempurna di depan Engkau. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kesetiaan Engkau Tuhan. Firman menyatakan bahwa semasa kita bertobat, Engkaulah Tuhan yang adil dan setia untuk mengampuni setiap dosa kami. Ampuni kami setiap kami. Mungkin setiap kami yang sangat keras hati, kami yang selalu berdosa di depan Engkau, walaupun kebenaran sudah disampaikan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni juga mereka yang hidup tidak berkenan. Tuhan, bagi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Biar mereka balik kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi. Engkau tidak mau satu pun yang terhilang, tapi Engkau mau supaya setiap kita diselamatkan. Itulah hati Tuhan, bahwa Tuhan mau Anda diselamatkan. Tuhan mau nama Anda ditulis di dalam kitab kehidupan. Itu hati Tuhan. Dan pagi ini Anda harus membuat keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Engkau harus mulai dengan mengaku dosa Anda. Ada orang fasik, Anda sangat berdosa, sangat banyak kejahatan. Anda perlu Tuhan Yesus, Juru Selamat engkau. Engkau serahkan hidup Anda kepada Dia, dan Tuhan Yesus akan terus berkarya di dalam hidup Anda. Tuhan Yesus akan memelihara Anda. Tuhan Yesus akan memimpin hidup Anda. Dan Tuhan Yesus juga Anda akan menjadi engkau berhasil, supaya orang akan melihat bahwa engkaulah murid Dia. Ada kuasa dan mukjizat yang sangat nyata di dalam hidup engkau. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kesetiaan Engkau Tuhan, kebaikan Engkau, dan kami memberi semua kemuliaan, kehormatan, dan ketinggian kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap saudara diberkati pagi ini, dan
kami berdoa biar setiap kita mulai hari ini jangan lupa bahagian kita. Mari teruskan estafet dan melakukan semua pesan yang Yesus berikan buat kita, saudara. Ini saatnya kita akan memberi persembahan. Setiap Anda boleh memberi persembahan online yang akan ditulis di dalam komen. Doa kami sekali lagi, biar kita semakin mendekat kepada Tuhan. Biar kita minta Roh Kudus bekerja di dalam kita, bekerja di dalam keluarga kita, sampai kita menyongsong Dia di atas awan-awan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan ajaib. Diberkatilah setiap keluarga demi keluarga, setiap suami mengasihi istri, setiap anak-anak menghormati orang tua, dan biar setiap keluarga demi keluarga menikmati sorga di dalam keluarga mereka. Diberkati pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah Engkau Allah membawa mereka naik dan bukan turun. Berkati mereka berlimpah-limpah menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang belum pernah timbul dari hati mereka, Engkau menyediakan mereka yang terbaik dalam hidup orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai Engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Kita berjumpa minggu hadapan.